Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kembali lagi bersama Ibu Kania di pelajaran IPS. IPS, yes. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa tahu karakteristik kondisi geografis dari setiap negara-negara yang ada di ASEAN. So, terus perhatiin videonya. Selamat belajar. Kita langsung bahas aja ya. Negara yang akan kita bahas pertama kali yaitu negara kita sendiri, Indonesia. Nah, semuanya sebenarnya sudah pasti tahu ya tentang karakteristik negara kita dan harus wajib tahu dong, karena ini negara kita tercinta. So, kita langsung aja ya. Indonesia adalah negara yang paling terluas di ASEAN, dengan ibu kotanya yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta, dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, ciri republik ini adalah dipimpin oleh seorang presiden dan juga wakil presiden. Indonesia memiliki iklim tropis karena terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujannya pun tinggi. Nah, jadi iklim di Indonesia yaitu tropis ya. SDA atau sumber daya alam di Indonesia ada banyak ya. Hampir di semua pulau yang ada di Indonesia itu terdapat atau tersedia sumber daya alamnya. Nah, tapi di sini Ibu bahas yang paling banyak ditemukan di Indonesia ya. Yang pertama ada minyak bumi, batu bara, timah, dan emas. Itu tambang emas yang paling terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu ada di Papua ya. Jangan sampai lupa. Nah, bahkan sekarang dikelola oleh PT Freeport. Ciri bentang alam atau kenampakan rupa muka bumi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia ini berada di antara 2 deretan pegunungan besar. Itu Ibu udah bahas di kelas 7 ya. Jadi Indonesia itu termasuk the Ring of Fire atau termasuk wilayah cincin api. Nah, kenapa? Karena Indonesia itu berada di antara 2 deretan pegunungan besar, pegunungan berapi, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Udah bahas ya di mana aja, itu bisa dilihat di PowerPoint-nya. Di sana ada peta Indonesia yang ada segitiga-segitiga merahnya, yang di bawah itu yang segitiga-segitiga merahnya atau yang tulisan-tulisan merah merupakan barisan pegunungan api atau Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang ada di Indonesia. Hampir semuanya ya pulau di Indonesia bagian barat ke tengah itu dikelilingi oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan selanjutnya kita punya dataran tinggi. Nah, dataran tinggi yang paling terkenal itu adalah dataran tinggi Dieng ya. Nah, itu adalah karakteristik negara Indonesia. Kalian wajib tahu nih sebagai anak Indonesia. Itu adalah karakteristik negara kita tercinta. Harus bangga ya jadi bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah negara Filipina. Filipina. Nah, Filipina ini adalah salah satu negara juga yang sama kayak Indonesia ya, negara kepulauan yang ada di ASEAN. Nah, benderanya kayak yang di PowerPoint ya, gambarnya seperti itu. Kita langsung bahas aja karakteristik negara Filipina. Filipina beribu kota di Manila. Pemerintahannya republik dipimpin oleh presiden. Iklimnya sama seperti Indonesia, beriklim tropis. Jadi cuma ada 2 musim ya, musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujannya pun tinggi. Dan sumber daya alam di Filipina ada yang paling terkenalnya ada kayu, minyak bumi, dan nikel. Terus bentang alamnya. Bentang alam di sana itu cukup terkenal ya anak-anak. Ini terkenal ke seluruh dunia. Kalian wajib tahu.
Bentang alam yang pertama ada pegunungan. Nah, di sana terdapat juga pegunungan ya, karena di Filipina itu ada juga potongan dari sirkum Pasifik. Nah, bentang alamnya itu yang pertama ada pegunungan Mount Apo yang terkenal ya, itu pegunungan Apo yang ada di Filipina. Nah, yang kedua yang paling terkenal banget ke seluruh dunia, Filipina ini mempunyai satu palung laut yang paling dalam dan curam yang disebut Mariana Trench atau Palung Laut Mariana. Palung Laut Mariana ini adalah palung laut yang paling terkenal di dunia. Kenapa? Karena Palung Laut Mariana ini adalah palung laut terbesar yang ada di dunia, yang menyebabkan negara Filipina ini rawan terjadi tsunami yang sangat besar. Ya iyalah, orang paling lautnya aja besar ya, ngeri banget pokoknya. Nah, lanjut aja kita bahas negara lain ya. Selanjutnya kita akan bahas negara Thailand. Negara Thailand. Benderanya udah pada tahu mungkin ya. Di situ ada tuh di PowerPoint, itu adalah bendera Thailand. So, kita langsung aja bahas karakteristiknya ya. Ibu kota dari negara Thailand adalah Bangkok. Pemerintahannya kerajaan konstitusional ya, berbeda dengan Indonesia dan Filipina. Iklimnya sama, tropis, karena hampir semua negara di ASEAN itu tropis ya, kecuali Myanmar. Ibu sudah bahas, Myanmar itu mempunyai dua iklim, subtropis dan tropis. Sumber daya alamnya ada, yang paling terkenalnya adalah padi. Sampai-sampai Thailand ini dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN karena komoditas sumber daya alam yang paling utamanya adalah padi. Terus ada timah dan juga minyak bumi. Bentang alamnya di sana di Thailand itu terdapat banyak sungai-sungai yang berliku dan daratan tinggi Khorat namanya. Nah, sungai-sungai di Thailand itu ada banyak, sampai di pusat kotanya pun terdapat sungai besar yang menjadi tempat transportasi dan juga objek wisatanya ya. Dataran tingginya juga itu yang paling terkenal, dataran tinggi Khorat. Nah, ibu nggak tahu cara bacanya, tapi kalau nggak salah Khorat ya bacanya. Negara yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Myanmar. Negara Myanmar. Nah, Myanmar ini disebut juga Burma ya. Nama negaranya sekarang Burma. Nah, benderanya juga bukan yang ini ya. Ibu salah masukin. Benderanya ada yang baru. Kalian bisa lihat atau bisa searching. Nah, sekarang kita bahas aja karakteristik negaranya ya. Nah, jadi ibu kota dari Myanmar ini sekarang Naypyidaw ya, bukan Yangon lagi, udah dipindahkan oleh mereka. Jadi ibu kotanya sekarang Naypyidaw. Nah, terus pemerintahannya adalah republik dipimpin oleh seorang presiden, iklimnya tropis dan subtropis. Nah, ini yang unik di Myanmar ya. Jadi negara Myanmar itu terletak di paling utaranya ASEAN ya. Nah, sebagian negaranya beriklim subtropis karena berada di lintang subtropis. Nah, di bawahnya yang paling selatan dari negara Myanmar beriklim tropis. Jadi dia punya dua iklim. Kalau kalian ke utara Myanmar, iklimnya subtropis 4 musim. Kalau misalnya di selatannya punya 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Sumber daya alamnya yang paling terkenal itu di bidang pertanian ya, perkebunan dan perikanan. Di sana banyak terdapat pohon karet. Nah, jadi komoditas utamanya itu di bidang pertanian, karet yang paling utama. Nah, bentang alamnya di sana ada pegunungan Leta, Bukit Chin dan Sungai Iriwandi. Itu yang paling terkenal di Myanmar ya. Jangan sampai lupa, oke. Selanjutnya kita langsung aja bahas negara Malaysia. Negara Malaysia. Nah, Malaysia ini adalah tetangga kita ya. Negara tetangga kita, kalian juga harus tahu karakteristiknya. Negara Malaysia merupakan negara kepulauan juga setelah Indonesia dan Filipina ya, karena terbagi dua, yang sebelah barat hampir berdekatan dengan Thailand dan Singapura, yang sebelah timur berdekatan dengan Indonesia. Benderanya sudah tahu ya, karena suka lihat juga kan di Upin Ipin. Nah, sekarang kita lanjut aja bahas karakteristiknya.
Negara Malaysia ini beribu kota di Kuala Lumpur. Pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Iklimnya sama, tropis ya, karena lintangnya juga ada di iklim tropis. Terus sumber daya alamnya yang paling terkenal banget di Malaysia, kalian harus tahu mereka itu adalah penghasil timah terbesar di dunia. Nah, banyak timahnya nih. Terus pertanian dan juga perhutanan. Bentang alamnya di sana terdapat pegunungan tahan ya. Nah, itu adalah karakteristik dari negara Malaysia. Nah, itu adalah karakteristik dari tetangga kita ya, yaitu negara Malaysia. Nah, kita sudah bahas 5 negara yang ada di ASEAN ya. Untuk 5 lagi sisanya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ibu akan kirim video pembahasannya sebelum kalian kuis ya. Jadi minggu depan ada kuis di Kuijis. So, jangan sampai ketinggalan pelajaran IPS, terus semangat belajar, dan mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan atau salah. Semoga kalian terus semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti. Bye. IPS, yes.